Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPA tentang objek ilmu pengetahuan alam dan pengamatannya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah objek ilmu pengetahuan alam. Adik-adik sudah tahu kan apa saja sih yang kita pelajari dalam IPA? Yang kita pelajari di dalam IPA adalah segala benda yang ada di alam berikut dengan interaksinya. Nah, apa saja sih contoh objek pengamatan dalam IPA? Contohnya adalah makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ketiganya ini dipelajari dalam cabang ilmu biologi. Adik-adik, selanjutnya kita akan belajar mengenai pembagian ilmu dalam IPA. Yang pertama adalah fisika yang mempelajari tentang unsur-unsur penyusunan alam dan gaya yang bekerja di dalamnya. Selanjutnya ada juga ilmu kimia yang mempelajari penyusunan dan perubahan zat-zat. Lalu ada juga ilmu biologi yang mempelajari tentang makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah geologi dan astronomi yang mempelajari lapisan penyusun bumi, atmosfer, dan antariksa. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai dengan satuan. Sedangkan besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai serta satuan. Dan satuan adalah didefinisikan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Setiap besaran mempunyai satuan masing-masing. Apabila ada dua besaran berbeda, kemudian mempunyai satuan sama, maka besaran itu pada hakikatnya adalah sama. Contohnya, panjang satuannya bisa meter atau sentimeter. Lalu, kalau begitu, kita harus tahu juga apa saja sih alat-alat yang digunakan untuk mengukur dalam proses pengukuran, besaran-besaran, serta satuan-satuan yang akan kita pelajari dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai besaran dan satuan pokok. Jenis besaran. Berdasarkan satuannya, besaran dibedakan menjadi dua. Yang pertama, besaran pokok, yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan. Yang kedua, besaran turunan, besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Seperti yang dijelaskan tadi, besaran pokok adalah besaran yang merupakan hasil dari pengukuran yang telah ditetapkan, bukan merupakan hasil perhitungan atau operasi antar besaran ya. Contoh, misalkan besaran panjang. Panjang itu kita peroleh dengan cara mengukur dengan alat ukur, bukan merupakan hasil dari perkalian atau pembagian antar besaran ya. Jadi, ada 7 nih besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, banyaknya molekul zat, intensitas cahaya. Ciri khusus dari besaran pokok ini mempunyai satuannya hanya ada satu. Contoh seperti panjang, lambangnya L, satuannya meter, singkatannya M. Massa, lambangnya M, satuannya kilogram, singkatannya kg, dan seterusnya. Seperti yang tampak di tabel, adik-adik bisa lihat ya satuannya masing-masing. Nah, di sini kakak akan kasih tips cara mengingat besaran pokok. Di sini ada SMP jiwa. Bacanya jadi SMP jiwa ya, di mana S itu adalah suhu, M massa, P panjang, J jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus. Nah, selanjutnya kita akan belajar besaran dan satuan turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh yang nomor 1, itu adalah luas. Luas adalah hasil dari operasi perkalian antara panjang kali lebar, di mana lebar dan panjang itu sama-sama satuannya meter. Panjang kali lebar, meter kali meter, maka satuannya adalah meter persegi. Nah, adik-adik bisa simak ya besaran turunan yang ada di tabel dari 1 sampai 10. Selanjutnya, kita akan simak alat-alat ukur apa saja sih yang biasanya digunakan dalam proses pengukuran dalam ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, untuk mengukur panjang, biasanya kita menggunakan mistar atau meteran, atau ada juga yang namanya jangka sorong ya.
Adik-adik, jangka sorong ini kegunaannya untuk mengukur ketebalan buku ya. Jadi kalau adik-adik ada yang mau mengukur ketebalan buku, bisa menggunakan jangka sorong. Jadi mistar, meteran, jangka sorong itu adalah alat ukur yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik peneliti, ilmuwan-ilmuwan untuk mengukur panjang. Selanjutnya, untuk mengukur massa, kita menggunakan neraca atau timbangan. Nah, neraca ini ada macam-macam ya. Ada neraca digital, ada neraca yang biasa digunakan untuk mengukur berat badan, ada neraca-neraca untuk mengukur bahan-bahan kue, dan lain-lainnya. Selanjutnya, ada juga alat ukur yang biasa kita gunakan untuk mengukur waktu. Nah, alat ini biasanya sering digunakan oleh guru-guru olahraga atau atlet untuk menghitung kecepatan kita dalam melakukan lari jarak pendek misalnya ya. Itu namanya adalah stopwatch. Jadi, stopwatch adalah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur waktu. Ada yang ingat satuan dari waktu apa? Satuan waktu adalah sekon. Berdasarkan standar internasional, satuan waktu adalah sekon atau detik. Selanjutnya, ada suhu atau temperatur ya. Biasanya ini digunakan oleh dokter atau perawat-perawat untuk mengukur suhu tubuh kita ya. Namanya adalah termometer. Nah, termometer juga ada banyak macam-macamnya nih. Ada yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh, ada yang digunakan untuk mengukur suhu ruangan, dan ada pula yang digunakan untuk mengukur cairan suhu makanan ya. Selanjutnya adalah alat ukur yang biasa kita gunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Namanya adalah ampermeter. Satuan dari kuat arus listrik itu adalah ampere. Jadi, alat untuk mengukur kuat arus listrik kita namai ampermeter ya. Mungkin alat ini masih jarang kalian lihat ya, karena biasanya ampermeter ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang menguasai listrik. Berikutnya, kita akan belajar mengenai satuan ya. Satuan itu terbagi menjadi satuan baku atau satuan standar. Satuan baku adalah satuan yang diakui secara internasional. Biasanya disebut sebagai satuan internasional atau disingkat sebagai SI. Satuan standar internasional ini bisa adik-adik lihat di tabel besaran dan satuan pokok tadi ya. Contoh, kalau panjang satuannya meter, waktu satuannya sekon, arus listrik satuannya ampere. Nah, itu adalah contoh-contoh satuan standar. Selanjutnya adalah satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang bukan merupakan satuan standar. Mengapa? Karena hasil pengukuran dari masing-masing orang mungkin berbeda-beda. Contoh jengkal. Jadi, misalkan kita mau mengukur panjang dengan satuan jengkal atau satuan hasta. Seperti orang-orang yang ada di Amerika sana ataupun di Eropa, kadang mengukur panjang dengan menggunakan satuan kaki. Jadi, misalkan tinggi orang itu adalah 7 kaki. Nah, kaki orang itu kan berbeda-beda panjangnya, sehingga biasanya mungkin hasil pengukurannya berbeda-beda. Mengapa? Karena jengkal, hasta, atau kaki setiap orang ukurannya berbeda-beda. Itulah sebabnya mengapa disebut satuan tidak baku. Oke adik-adik, selesai sudah materinya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semoga semangat terus belajarnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen channelnya ke teman-teman agar bisa belajar bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.